Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Siapa yang tidak hadir? Agis sudah sehat ya? Kalau gitu Ibu absen dulu. Adel, Agis hadir ya. Sinar Ayu, Suci. Oke, baik. Untuk memulai pembelajaran hari ini supaya lebih berkah lagi, silahkan dipimpin berdoa. Agis bisa pimpin temannya berdoa. Sebelum masuk materi, supaya meningkatkan lagi rasa nasionalisme kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Oke, silakan berdiri semuanya. Tesnya sudah Ibu share di grup WA, silakan dikerjakan. Yang sudah HP-nya disimpan, Basri simpan dulu HP-nya ya. Yuk. Tidak ada yang pegang HP dulu, disimpan HP-nya. Mbak Robi, ya. Oke. Silakan dikeluarkan bukunya. Buku fisikanya dikeluarkan, alat tulisan dikeluarkan. Yang masih ingat pembelajaran kita pada minggu lalu tentang apa? Hukum Archimedes. Ya, tentang hukum Archimedes. Tentang apa kemarin hukum Archimedes? Tentang apa yang kalian ingat hukum Archimedes? Ya, peristiwa terapung, melayang, dan tenggelam, atau adanya gaya apung pada suatu benda ketika berada di dalam fluida. Nah, hari ini kita akan mempelajari viskositas. Nah, apa itu viskositas? Sebelum kalian mengetahui lebih lanjut viskositas, Ibu mau bertanya dulu. Kan beberapa dari sini siapa saja yang naik motor ke sekolah, boleh angkat tangan? Oke, ada banyak ya yang naik motor ke sekolah. Nah, jadi Ibu mau bertanya, kalian kan menggunakan motor ke sekolah. Apakah motor kalian olinya pernah diganti? Pernah. Berapa kali? 3 bulan sekali. Ya. Oke, kenapa sih oli itu perlu diganti? Kenapa oli motornya perlu diganti? Supaya apa? Ya, kenapa Basri? Supaya mesinnya tidak rusak. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui kegiatan diskusi dan percobaan, peserta didik diharapkan mampu menganalisis hubungan viskositas zat cair dengan kecepatan gerak benda secara tepat. Nah, jadi nanti ada hubungannya viskositas dengan kecepatan gerak benda. Sekarang coba kalian amati video berikut ini. Jadi ini ada beberapa tipe oli kastrol. Nah, beberapa ya tipe oli kastrol. Nanti kalian lihat perbedaannya. Nah, sekarang pertanyaannya, pada tipe oli yang manakah gerak bola besi terlihat lebih lambat jatuh ke dasar bejana?
ada tipe 60. Kemudian menurut kalian apa faktor yang mempengaruhi kecepatan gerak benda dalam zat cair tersebut? Nah, kekentalan. Oke. Kita konfirmasi nanti jawabannya melalui percobaan sederhana. Nah, sekarang kita akan buktikan melalui percobaan kelompok. Jadi kita akan buktikan jawaban kalian tadi, kekentalan penyebab gerak jatuhnya benda. Nah, kelompoknya, kelompok 1 adalah Nadia, Mulyana, Naila, Sahrul Husni. Silahkan bentuk kelompoknya sekarang. Kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sekarang Ibu akan bagikan LKPD-nya. Silakan kalian kerjakan bersama anggota kelompoknya dengan penuh tanggung jawab. Jadi betul-betul bekerja sama dengan anggota kelompoknya. Biasa tulis dulu nama anggota kelompoknya di halaman depan. Selanjutnya coba kalian buka halaman kedua. Di halaman kedua di situ ada kompetensi dasar, indikator, dan juga tujuan percobaan. Jadi tujuan percobaannya yaitu yang pertama menganalisis hubungan kecepatan gerak benda pada beberapa zat cair dengan viskositas berbeda. Jadi ada 3 nanti zat cair yang akan kita uji coba, yaitu minyak, air murni, dan juga sunlight. Kemudian di situ ada dasar teorinya, hukum Stokes. Kemudian di halaman ketiga ada rumusan masalah dan hipotesis. Silakan kalian tuliskan rumusan masalahnya berupa pertanyaan yang sesuai dengan tujuan percobaan. Hipotesisnya dugaan sementara bisa dicari melalui beberapa literatur ya. Salah satunya bahan ajar yang sudah Ibu kasih. Oke, silakan dikerjakan. Nanti sambil berjalan kalau misalkan ada pertanyaan bisa ditanyakan ke Ibu. Semuanya sudah dapat hasilnya hubungan kecepatan terhadap viskositas sudah. Oke, jadi nanti silakan untuk mempresentasikan. Hari ini yang presentasi adalah kelompok 2 dan kelompok 4. Oke, silakan kalau gitu Ibu persilakan untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil percobaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afril dan Puspita perwakilan dari kelompok 2. Saya sendiri sebagai moderator dan Puspita sebagai penyaji. Di sini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, saya persilakan Puspita. Baik, di sini pertama-tama saya akan menyajikan rumusan masalahnya adalah bagaimana hubungan kecepatan gerak benda terhadap kekentalan zat cair atau oli. Kemudian hipotesisnya, semakin kental zat cair maka menyebabkan semakin lambat mesin atau benda untuk bergerak dan sebaliknya. Semakin encer atau cair zat cair maka semakin cepat mesin untuk bergerak dalam zat cair tersebut. Adapun kesimpulan dari praktikum kami tadi, kekentalan viskositas suatu fluida dapat menyebabkan benda yang jatuh ke dalamnya bergerak dengan kecepatan yang lambat saat fluida sangat kental.
Hal ini dikarenakan semakin kental suatu fluida, maka gaya atau hambat gaya gesek yang ditimbulkan juga semakin besar. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aplaus dulu. Tadi kalian sudah melakukan percobaan sederhana untuk membuktikan kekentalan atau viskositas dari beberapa jenis fluida. Tadi ada air, minyak, dan juga sunlight. Ternyata setelah melakukan penyelidikan bersama kelompok, kalian temukan bahwa jenis fluida yang paling kental yaitu sunlight. Koefisien viskositasnya paling besar dimiliki oleh sunlight. Jadi sama halnya dengan pada oli tadi. Pada oli tadi kan ada 3 jenis oli kastrol, ada yang tipe 20, 30, dan 60. Tadi kalian amati ternyata yang paling lambat bola besinya jatuh pada tipe 60 ya. Nah, berarti yang paling kental adalah tipe 60. Nah, sekarang yang mana lebih bagus kira-kira oli? Oli mana yang lebih bagus? Oli yang encer kah atau oli yang kental? Nah, kita harus tahu dulu oli kental versus oli encer, apa kelebihan dan kekurangannya. Silakan kalian tonton dulu video berikut. Sehingga bisa menggunakan oli yang lebih encer untuk mencegah kebocoran. Maka dari itu diciptakanlah berbagai macam oli dengan SAP yang berbeda-beda untuk memenuhi kebutuhan masing-masing konsumen. Kalian sudah menonton video tentang apa? Oli apa? Oli encer dan oli kental. Nah, jadi kesimpulannya untuk menentukan oli yang digunakan di kendaraan kalian itu sesuaikan dengan tipe motornya ya. Nah, sekarang viskositas itu apa? Tadi sudah kalian lakukan percobaan. Jadi viskositas itu adalah ukuran kekentalan yang menyatakan besar kecilnya gesekan di dalam zat cair atau fluida. Nah, semakin kental suatu fluida, maka semakin besar gaya hambatnya atau gaya Stokes. Oke, sekarang kita ice breaking sebentar. Tepuk semangat. Semangat. Oke, aplaus dulu untuk kita semua. Yang mau bantu ibu menyimpulkan, tentang viskositas tadi. Oke, boleh Rijal, silakan berdiri Rijal biar temannya dengar. Viskositas, apa itu viskositas? Ya. Viskositas merupakan ukuran kekentalan yang menyatakan besar kecilnya gesekan di dalam fluida. Oke, jadi viskositas adalah ukuran kekentalan yang menyatakan besar kecilnya gesekan di dalam fluida. Bagaimana perasaan kalian setelah melakukan pembelajaran menggunakan model problem based learning ini? Karena saya terlibat langsung dalam proses pembuatan. Oh ya, kata Husaini dia sangat senang karena terlibat langsung dalam melakukan percobaan. Sekarang silahkan keluarkan HP-nya, bukunya ditutup dulu. Ibu mau melakukan seperti biasa adalah penilaian akhir post test ya. Kemudian pembelajaran kita pada hari ini tentang viskositas. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang fluida dinamis. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran ini supaya lebih berkah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.